Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kampus Hulu ingin mempresentasikan hasil dari kampus kami, yaitu yang berjudul Strategi CRM. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Dimas Wiswana dan saya Lela Fitria. Saya Dinda Nurabiza. Baik, di sini lanjut saja ke materi. Yang pertama, pengertian CRM. CRM adalah suatu proses mengelola sungguh-sungguh informasi detail mengenai pelanggan-pelanggan individual dan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggan atau customer touch point untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. CRM juga didefinisikan sebagai interaksi suatu perusahaan dengan para pelanggannya yang berkaitan dengan transaksi produk atau jasa. Dengan demikian, secara umum CRM dapat didefinisikan sebagai suatu usaha memungkinkan perusahaan mengelola hubungan dengan pelanggannya. Baik, selanjutnya fungsi CRM yang pertama membantu perusahaan untuk memungkinkan bagian pemasaran untuk mengidentifikasi dan menargetkan pelanggan terbaik mereka. Yang kedua, mengelola kampanye pemasaran yang efektif dan efisien dan menghasilkan keberhasilan dalam memperoleh pelanggan yang potensial untuk tim penjualan. Yang terakhir, membantu organisasi untuk meningkatkan penjualan jarak jauh dan manajemen penjualan dengan mengoptimalkan informasi secara bersama-sama oleh beberapa karyawan dan merampingkan proses yang ada, misalnya menerima pesanan dengan menggunakan perangkat online. Dari sini ada tujuan CRM. Tujuan utama CRM ialah membangun hubungan dengan pelanggan yang lama dan kokoh sehingga para pelanggan akan kembali secara terus-menerus untuk membeli produk atau jasa perusahaan kita dan membantu perusahaan dalam membangun hubungan secara pribadi dengan pelanggan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak memperoleh manfaat maksimal. Selanjutnya, strategi membangun CRM. Yang pertama, one-to-one marketing. Identifikasi pelanggan saat ini dan yang akan datang dengan cara berfokus pada pelanggan yang ada dan membuat basis data pelanggan mengenai informasi yang berkaitan dengan pelanggan secara detail dan lengkap. Selanjutnya, meningkatkan nilai basis pelanggan, meningkatkan pertumbuhan potensi di setiap pelanggan dengan cara memberikan penawaran-penawaran baru dan kesempatan-kesempatan baru untuk para pelanggan. Yang ketiga, menarik dan mempertahankan pelanggan, melakukan berbagai cara dalam promosi untuk menarik pelanggan baru sehingga perusahaan menguasai pasar dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, menghindari perpindahan pelanggan ke pesaing. Membangun loyalitas pelanggan dengan cara selalu melakukan interaksi dengan pelanggan dan mengembangkan program-program loyalitas pelanggan seperti membuat klub-klub sesama pelanggan perusahaan. Melakukan pemasaran pribadi dilakukan dengan cara meminta para pegawai membangun ikatan yang kuat dengan pelanggan secara personal sehingga hubungan tidak hanya semata-mata resmi antara perusahaan dan pelanggan, melainkan juga mereka membangun hubungan pribadi yang kokoh. Menciptakan ikatan institusional dengan cara menyediakan peralatan khusus kepada pelanggan sehingga mereka dapat melakukan sendiri pemesanan dan pembayaran dengan peralatan tersebut dari rumah pelanggan masing-masing. Yang terakhir, menjadikan suatu proses yang terus-menerus. Proses membangun hubungan dengan pelanggan harus dilakukan secara terus-menerus sehingga tercipta hubungan yang kokoh dan tidak mudah tergoyahkan, sehingga pelanggan tidak akan mudah tergoda oleh bujukan-bujukan iklan perusahaan pesaing. Selanjutnya, aplikasi dan kerangka CRM. Yang pertama, aplikasi, yaitu yang pertama menyambut dan mengenal pelanggan, memberikan layanan dasar, konversi, mengembangkan nilai, mengelola ketidakpuasan, memenangkan persaingan, menentukan target. Lanjut lagi ke konversi. Untuk kerangka CRM, yang pertama farmasi, itu tujuan meningkatkan efektivitas, memperbaiki efisiensi
Selanjutnya program itu fitur dan penawaran mitra, kriteria dan proses seleksi. Yang kedua manajemen dan data dan tata pamor, struktur tim, spesifikasi peranan, komunikasi, jaminan umum, proses perencanaan, pengaturan perencanaan, motivasi pegawai, proses monitoring. Yang ketiga kinerja, tujuan strategis, tujuan keuangan, tujuan pemasaran, kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya CRM dan kepuasan pelanggan. Mencari pelanggan baru atau mempertahankan yang lama. Mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih penting dibandingkan dengan mencari pelanggan baru. Untuk mendapatkan pelanggan baru, perusahaan harus mengeluarkan biaya promosi yang besar dan hasilnya pun belum tentu sesuai dengan harapan manajemen. Sebaliknya, usaha-usaha untuk mempertahankan pelanggan lama hanya diperlukan biaya yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan budget promosi untuk mempertahankan pelanggan. Mempertahankan pelanggan lama, salah satu ialah dengan cara melayani pelanggan lama sebaik mungkin sehingga mereka merasa puas dengan produk atau jasa dan layanan kita yang mereka gunakan. Untuk memahami beberapa besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa bisnis kita, maka perlu melakukan riset yang dapat mengungkap apakah pelanggan kita sudah puas atau belum dengan produk atau jasa bisnis kita. Beberapa alasan mengapa riset kepuasan pelanggan dilaksanakan diantaranya adalah yang pertama, pelanggan yang hilang. Setiap perusahaan setiap tahunnya kehilangan antara 10% dengan 30% pelanggan mereka tanpa diketahui penyebabnya secara pasti dan kapan itu terjadi, serta siapa saja yang hilang. Yang terakhir adanya kesenjangan layanan. Sudah menjadi kebenaran umum bahwa salah satu penyebab hilangnya pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan ialah disebabkan adanya rasa tidak puas pelanggan produk atau jasa yang dijual perusahaan kepada pelanggan. Oleh karena itu, kegiatan riset kepuasan pelanggan yang dapat menghasilkan nilai maksimum sebaiknya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, prioritas pelanggan. Yang kedua, tingkat toleransi pelanggan. Yang ketiga, kinerja perusahaan itu sendiri. Yang keempat, kinerja perusahaan dihubungkan dengan prioritas pelanggan. Yang seterusnya, kinerja perusahaan dihubungkan dengan pesaing. Yang terakhir, prioritas perbaikan. Selanjutnya ada CRM dan loyalitas pelanggan, yaitu antecedent kognitif, meliputi biaya pemindahan, biaya tidak terhitung. Selanjutnya ada antecedent efektif, yaitu emosi, mood dan perasaan, pengaruh utama dan kepuasan. Yang ketiga ada dampak kognitif, meliputi aksibilitas, keyakinan, sentralitas, kejelasan. Berikutnya norma-norma sosial, yaitu sikap relatif, patron pengulangan, pengaruh-pengaruh situasional. Yang terakhir konsekuensi, meliputi motivasi, pencarian, resistansi untuk menghadapi rujukan. Selanjutnya tingkat loyalitas pelanggan. Dari yang paling rendah yaitu suspend, prospect, customer, client, advocates, patrons. Dan selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan. CRM mempunyai keunggulan dalam membantu perusahaan dalam hal diantaranya melakukan analisis penghasilan dan pengeluaran pelanggan serta mengidentifikasi nilai tambah pelanggan, menetapkan target usaha-usaha, pemasaran masuk secara lebih baik, menyediakan informasi kepada bagian garda depan secara lebih baik, dan terakhir membangun sistem manajemen pengetahuan. CRM juga mempunyai beberapa kekurangan diantaranya ada analisis yang berlebihan, over analysis, isu privacy dan invasif, kelebihan informasi, dan yang terakhir tergantung pada kontribusi karyawan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.